Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan terkait dengan adanya ya Prabowo duet Puan begitu kan. Daripada Pak Ganjar mending Puan katanya begitu. Banyak ya yang kemudian memberitakan atau memberikan ya analisis begitu kan terkait dengan Prabowo Ganjar Prabowo Puan begitu ya. Prabowo lebih baik gandeng Puan daripada Pak Ganjar. Seandainya PDIP sepakat gabung ya ke koalisi Indonesia Maju. Betul juga di satu sisi begitu kan. Saya sejak awal sudah mengatakan bahwa kalau Puan menjadi wapres begitu, wapres Prabowo atau wapres siapa, dia akan menjadi potensi yang sangat luar biasa. Karena pada hakikatnya Trah Soekarno itu para pendukung-pendukungnya dan simpatisan hari ini begitu kan ya di kalangan akademisi itu kuat sekali kepada Mbak Puan begitu kan. Karena citra di situ bisa mendongkrak elektabilitas bagaimana ya sebuah partai itu bisa ya berkuasa lagi di parlemen begitu kan. Ya kalau Pak Ganjar dampaknya ke parpol apa begitu kan. Ya, kita lihat saja mereka begitu. Ada pendukung Pak Ganjar ya misalnya tiba-tiba ya yang kemudian partainya mendukung yang lain begitu kan. Ini kan tidak punya dampak secara elektoral begitu kan ya. Kalau Puan, ya dampaknya elektoral sangat penting begitu kan. Untuk bersama-sama ya, kemudian untuk memajukan apa namanya di parlemen di situ berkuasa begitu. Ya, inilah pada hakikatnya di satu sisi ya, walaupun ya Prabowo gandeng Ganjar, gandeng Puan, gandeng Indu, tetap Prabowo akan kalah. Kita buktikan aja nanti begitu. Yang menang pastilah kita tunggu insya Allah Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Karena banyak sekali pro dan kontra hari ini begitu ketika melihat realitas dan perkembangan politik ya yang ada di bawah ya. Yang namanya politik itu kan dinamis tidak menentu begitu. Bisa saja orang yang dianggap kalah menang begitu kan ya. Yang dianggap menang bisa saja kalah begitu ya. Bahkan Prabowo lebih baik gandeng Puan daripada Ganjar. Seandainya PDIP sepakat gabung ya ke koalisi Indonesia Maju ya. Dengan prestasi hobi nonton ya film biru menyelewengkan dana Basnas ya, kasus Wadas ya, Gunung Kendeng, UMP terendah se-NKRI, kemiskinan ekstrim, banjir, nyinyirin azan, politik identitas, pura-pura uduk dan sholat dan sebagainya begitu. Wah, ini saya begitu. Kok nekat bener nyapres? Wow, ini komentar-komentar netizen. Apa yang saya bacakan ya sebagai edukasi saja begitu. Jadi kita harus bahwa melihat calon presiden itu tergantung masyarakat memilih yang mana. Tapi yang jelas begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian memainkan hal-hal seperti itu tidak ya jangan dipilih lah begitu kan ya. Mending ya gandeng Ulan Guritno lah ya biar janda tapi kok masih oke punya. Wow. Apa maksudnya begitu ya. Masa sekelas PDIP dengan cukup kota nggak berani maju sendiri? Gimana itu hasil surveinya? Ngibul kan ya katanya begitu ya. Apa kata saya ayah juga Prabowo juga katanya begitu. Nah ini yang lebih masuk akal ya katanya begitu. Prabowo Puan katanya lebih masuk akal dibandingkan Prabowo Ganjar begitu kan ya. Lebih baik ya dengan Bu Susi ya katanya. Ya Bu Susi kan tidak punya partai begitu kan. Masyarakat yang nggak mau Pak mending Pak Mahfud MD katanya. Inilah ya menjadi catatan penting. Ada perebutan kekuasaan yang kemudian bagaimana calon-calon presiden itu memenang begitu kan. Ya baik dari Anies Baswedan, Prabowo dan Pak Ganjar begitu. Dengan cara apa begitu kan ya. Menurut saya pribadi kepercayaan masyarakat itu sangat penting sekali begitu kan. Itu sangat penting luar biasa pentingnya. Ya ketika melihat realitas antara Puan dan Pak Ganjar, menurut saya pribadi lebih baik Puan begitu kan. Lebih tertata di situ, lebih diminati karena dia adalah anaknya seorang ketua umum begitu kan ya. Lebih tertata di situ. Kalau Ganjar kan seorang kader, seorang petugas partai yang kemudian sana sini ikut begitu. Pada ujungnya tidak punya dampak secara elektoral begitu kan. Ngapain juga begitu kan. Karena ini pertarungan elektoral juga, tidak hanya pertarungan dalam pilpres begitu ya. Tetapi wallahualam punya orang-orang itu kan punya strategi masing-masing begitu kan ya. Bahkan ya dalam beritanya disebutkan ini Prabowo lebih baik gandeng Puan daripada Ganjar seandainya PDIP sepakat gabung ke koalisi Indonesia Maju. Bahkan ya komposisi yang pas ya koalisi Indonesia Maju dan koalisi PDIP Perjuangan bersatu mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sebagai pihak menilai lebih baik memasangkan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Mau dipasangkan dengan siapa kek tetapi ya secara elektoral tidak punya dampak itu begitu kan ya. Bahkan Direktur Politikal ya polisi begitu kan ya Jerry Messi menilai jika Prabowo dipasangkan dengan Puan potensi ya memperlebar ya
ceruk suara dan akan menjadi lawan berat bagi pasangan Anies Baswedan. Ya, akan mudah mereka begitu kan ya. Di satu sisi memang ya daripada Pak Ganjar dengan Puan ya mending Puan lah begitu kan ya. Lebih menarik untuk kita lihat begitu kan ya dalam artian wah ini Terah Soekarno begitu kan ada di situ sama dengan PKB begitu wah ini ada lahir dari kultur NU yang kemudian menjadi calon presiden itu kan disambut luar biasa di situ begitu perbandingannya kan di situ begitu ya sama dengan Puan sebagai cucu proklamator begitu kan ya orang akan menganggap di situ begitu kan ya walaupun digandengkan dengan Puan kayak dengan itu kayak tetap Prabowo kalah begitu ya. Salah satu indikator kemenangan Prabowo akibat ia menggait Puan sebagai cawapres dipandang Jerry adalah faktor keturunan dan gender. Betul begitu kan ya. Karena Puan akan menjadi simbol kesetaraan gender apalagi ya termasuk Terah Soekarno ya. Bahkan jadi sudah jelas dukungan agar mengalir begitu ke Soekarno dan para penggerak kemandirian wanita, tutur pengamat politik itu begitu. Diduga capres-cawapres di Pilpres 2024 hanya akan menjadi dua pasangan ya apabila skema Prabowo Puan diwujudkan ya koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo dan koalisi PDIP yang saat ini masih mengusung Ganjar. Jika PDIP banting setir mengajukan Puan Maharani sebagai calon wakil Presiden Subianto yang otomatis akan membatalkan keputusan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres. Iya begitu kan, batalkan saja kan begitu ya. Ada pro dan ada kontra begitu. Tapi kita lihat saja realitasnya. Pak Ganjar juga di satu sisi kuat, tapi stagnan hari ini begitu kan. Sudah kalah dengan yang lain, apalagi dengan Pak Prabowo begitu. Apalagi wakil-wakilnya tidak tepat di situ. Yang jelas begitu kan, tidak punya dongkrak ya elektabilitas untuk kepada Pak Ganjar. Artinya stagnan begitu. Lihat saja di kandang banteng begitu, secara surveinya di situ sudah mulai keteteran mereka begitu ya. Ada kelemahan-kelemahan masing-masing begitu. Tapi yang jelas saya analisis begini ya ketika Prabowo Puan itu digaitkan begitu kan ya diduetkan di situ ya lalu kemudian Pak Ganjar batal begitu maka kemungkinan besar itu masuk putaran kedua begitu kan ya kalau memang dia ada 3 poros ya kalau ada 2 poros ini akan bisa saja begitu kan ya dalam pertarungan Pilpres ini menarik begitu kan ya. Pasti ujung-ujungnya ada kalah dan ada menang. Tapi saya kira ya kekalahan dari Prabowo nanti misalnya menjadi presiden begitu ya hanya mungkin terpaut berapa persen dengan Anies Baswedan. Ya Anies Baswedan akan memenangkan itu dibandingkan dengan ya Prabowo Puan begitu kan ya. Karena jual beli jadi Pak Prabowo sendiri kan sudah turun hari ini begitu ya. Ini yang dilihat oleh masyarakat pada hakikatnya sebenarnya seperti itu begitu. Jadi saya sudah katakan setiap calon presiden ada kelemahannya masing-masing di situ begitu ya. Ya wallahu alam karena ini politik begitu kan dinamis di situ tidak menentu. Apakah politik kita begitu di Indonesia ya yang katanya yang menang si A, si B dan si C pada tahu-tahunya nanti begitu kan ya. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.